Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita memulai pengajian kitab Matnul Ghayah wat Taqrib, atau sering disebut Matan Abi Syuja, atau di kita di Indonesia lebih terkenal dengan kitab Taqrib. Kitab ini merupakan salah satu dari fan fikih di bidang studi fikih. Di kitab kita akan mengkaji tentang fikih, yaitu fikih itu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi pengetahuan tentang hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Kalau baik berkaitan dengan i'tiqadiyah, dengan akidah itu kajiannya kajian akidah, kajian ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Nah, kita sekarang akan membahas, atau kitab yang akan dibaca ini berkaitan dengan kitab apa? Fikih, hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah, dengan amal perbuatan. Hukum sholat, hukum puasa dimulai taharah. Kitab ini nanti atau pengarangnya dulu, penulis dari kitab ini, yang mengangit atau yang menulis kitab ini adalah beliau bernama Syekh Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Jadi seorang imam al-faqih, ahli fikih, al-allamah Syihabuddin. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad. Kunyahnya sering dikenal dengan Abu Syuja. Abu Syuja. Sehingga kitabnya ini juga sering dikenal dengan sebutan kitab Matan Abi Syuja. Abi Syuja itu pengarangnya, penulis kitab ini. Beliau dilahirkan di Basrah. Syekh Abu Syuja ini dilahirkan di Basrah. Sering disebut Al-Asfahani, orang Asbahan, itu karena merujuk kepada kakeknya. Nah, kakek beliau itu orang Asbahan, orang Al-Asfahan, orang Asbahan. Beliaunya sendiri pengarang buku ini, yaitu Syekh Abu Syuja, dilahirkan di Basrah. Nah, kaitan dengan tahun kelahirannya terjadi perbedaan di antara para mu'arrikh, para penulis tentang beliau, biografi beliau. Ada yang mengatakan beliau lahir tahun 533 Hijriah. Ada yang mengatakan bukan. Beliau berumur panjang. Syekh Abu Syuja ini berumur panjang, dikasih umur panjang oleh Allah, sampai Imam Allamah Ad-Dairabi mengatakan beliau itu sampai umurnya itu sampai 160 tahun. Innahu 'asha mi'ata wa sittina sanah. Jadi beliau umurnya sampai 160 tahun. Walaupun umurnya panjang sampai 160 tahun, tetapi tidak ada satupun dari anggota tubuhnya yang ruksak. Penglihatannya awas, giginya masih rapi, gitu. Pendengarannya kuat, penciuman. Jadi sampai umur segitu pun jag-jag. Suatu ketika ditanya, beliaunya Syekh Abu Syuja ditanya tentang itu, kenapa sampai umur sekian, sampai umur tua, tapi anggota tubuhnya itu sehat-sehat saja.
Apa jawaban beliau? Ma'asaitullaha ta'ala bi'udwin minha bis-sigar. Fahafidhahallahu alayya fil kibar. Karena aku tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhku itu. Ketika aku masih kecil, sejak aku kecil. Maka Allah jaga anggota tubuhku sampai aku besar. Nah, ini kitab yang akan kita baca, yaitu kitab apa? Matnul Ghayah wat Taqrib, atau kita singkatlah kitab Taqrib. Ini kitab masyhur. Kitab yang diterima oleh banyak orang. Jadi orang yang bergelut di bidang keilmuan, mobil khusus ilmu fikih, semuanya, atau kalau berlebihan hampir semuanya mengenal kitab Taqrib ini. Ini semacam tangga awal untuk mempelajari ilmu fikih itu ya biasanya mengaji kitab Taqrib ini. Kitab Taqrib. Ini kitab masyhur dan makbuh, diterima. Mubarak, diberkahi. Syarahnya banyak. Dan hampir para ulama menjadi para ulama itu ketika awal-awal meniti keilmuan itu ya lewat kitab ini dulu untuk fikihnya. Nah, kita akan tabarrukan, ngalap berkah dan ngalap ilmu dari kitab ini. Kitab yang sudah jelas yakin diberkahi. Ini pakai di seluruh dunia ini, pada tahu. Kitab Matnul Ghayah wat Taqrib. Kitab Matnul Ghayah wat Taqrib. Di kita, di Indonesia sering disebut kitab Taqrib. Di luar sering disebut Matan Abi Syuja, terkenalnya itu gitu. Matan Abi Syuja. Tuh. Kali lagi kitab ini adalah kitab fikih. Nah, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku saya memulai ngaji, kita memulai nulis kalau pengarang. Kalau kita memulai ngaji dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah yang mengurus ngatur seluruh alam. Kitab ini diawali dengan bismillah. Karena pengen berkah. Ya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Segala urusan yang baik kok tidak diawali dengan bismillah, itu kurang berkah, sedikit berkahnya. Ya berkah. Nah, ini musannif mengarang memulai dengan bismillah, tabarrukan. Kedua, iktidaan, mengikuti Al-Quran. Quran juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tuh, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang mengurus ngatur seluruh alam. Dan kullu ma siwallah fa huwa alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Allah mengurus ngatur semuanya. Yang menciptakan dan yang mengurus ngatur selain Allah itu ya Allah. Ngurus. Ya Allah itu Tuhan seluruhnya. Ya, seluruh makhluk ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi adh-dhahirin wa sahabatihi ajma'in. Wa sallallahu, semoga Allah merahmati. Wa salla, semoga Allah merahmati. Wa salla, semoga bersalawat sapa Allahu Allah ala sayyidina, kepada junjunan kita, Tuhan kita, Muhammadin, tegese Kangjeng Nabi Muhammad, an-nabi, yang nabi. Nabi ini yang membawa kabar. Nabi, an-nabi itu diambil dari kata an-naba. Amma yatasaalun anin naba. Naba itu adalah kabar. Khabar al-azim, berita yang besar. Orang yang membawa kabar besar itu adalah orangnya fa'ilun, nabiun. Nabi. Nah, Nabi ini membawa berita besar, mengkabarkan ada yang gaib, ada surga, ada neraka, ada hari pembalasan. Nah, salawat atau rahmatnya Allah semoga untuk Tuhan kita, Sayyidina Muhammadin, itu Nabi Muhammad, an-nabi, yang nabi. Wa alihi, dan salawat Allah, rahmat Allah semoga untuk keluarganya Nabi, al-tahirina, yang suci, keluarga Nabi. Wa sahabatihi, dan untuk para sahabatnya Nabi ajma'ina seluruhnya. Qala al-Qadi Abu Syuja'in.
Qala telah berkata sapa al-qadi, qadi Abu Syuja'in, yaitu Abu Syuja, pengarang kitab ini. Ahmadu Ibnul Husaini, yaitu nama aslinya itu Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahaniyu, yang orang Asbahani. Orang Asbahani itu kakeknya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Apa yang dikatakan oleh pengarang? Nah, itu biasanya gaya tulisan zaman dulu begitu. Jadi pengarang menceritakan tentang dirinya. Saya nulis nih. Kata saya, berkatalah Najmuddin, saya sendiri. Ini qala al-qadi Abu Syuja. Kata beliau begini. Sa'alani ba'dul asdiqai. Sa'alani telah meminta sapa ba'dul asdiqai. Sa'ala telah meminta nih kepadaku sapa ba'dul asdiqai, sebagian temanku, sebagian muridku meminta kepadaku. Hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Meminta apa mereka? Sebagian muridku meminta kepadaku, minta apa? An a'mala mukhtasaran, meminta supaya aku membuat mukhtasar, kitab ringkas. Mukhtasar itu maqalla lafduhu wa kathura ma'nahu. Sedikit lafadznya tapi isinya banyak. Singkat padat tapi berisi. Itu mukhtasar. Jadi, sebagian sahabatku meminta dariku supaya aku menulis mukhtasar, membuat mukhtasar, ringkasan, kitab yang padat, singkat padat. Fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Ala madhabil imam Syafi'i, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi kitab yang akan kita baca ini juga sudah jelas madhab, mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Rahmat Allah semoga untuk Imam Syafi'i. Wa ridwanuhu, juga ridhonya Allah semoga untuk Imam Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisari, kitab dalam bidang fikih ini fi ghayatil ikhtisari, sangat ringkas. Jadi pengen kitab yang sangat ringkas. Wa nihayatil ijazi, sangat simpel. Sangat apa? Simpel. Jadi kalau jalan mah jalan pintas. Bagaimana cepat bisa paham, cepat nyampe ke tujuan, gitu ini. Jadi sebagian muridku, sebagian sahabatku meminta kepadaku supaya aku apa? Menulis kitab yang sangat ringkas. Sampai tujuan cepat. Kenapa ringkas ini? Supaya apa? Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu. Liyaqruba, supaya gampang, supaya dekat, supaya mudah. 'Alal muta'allimi, kepada para pelajar, wa darsuhu, mempelajari kitab ini, mempelajari mukhtasar ini. Wa yashula, dan supaya mudah 'alal mubtadi, bagi para pemula seperti kita, wa hifdhuhu, menghafalnya mukhtasar ini. Ini bagusnya bagi para pemula, bagi kita, hafal kitab ini, hafal. Jadi rukun wudu sekian, yang membatalkan wudu sekian, rukun sholat sekian, yang membatalkan sholat sekian, hafal di luar kepala. Dan kitab ini memang mudah dihafal karena banyak taksimat, dihitung satu-satu kayak tadi. Wa an ukthira, dan sahabatku, sebagian sahabatku itu meminta kepadaku supaya aku memperbanyak fihi, di dalam mukhtasar ini, dalam kitab ini, minat taksimat, memperbanyak taksimat, pembagian-pembagian. Jadi air terbagi sekian, gitu. Yang membatalkan wudu sekian, gitu. Ada taksimat. Wa hasril hisali, dan menghitung masalah-masalah fikih. Di kitab ini gampang, enak, mudah. Fa ajabtuhu, maka aku menjawab keinginan mereka. Fa ajabtu, maka aku menjawab, mengiyahkanhu, terhadap apa? Terhadap ma sa'alahu ba'dul asdiqa. Menjawab apa yang diinginkan atau yang diminta oleh sebagian murid-muridku itu. Ila dzalika. Atau fa ajabtu, aku menjawab ba'dul asdiqa, menjawab sebagian muridku itu, ila dzalika, untuk melakukan itu, untuk menulis kitab yang ringkas. Kenapa aku melakukan itu? Thaliban litsawabi, hanya dalam keadaan aku pengen thawab, pengen ganjaran Allah. Ya, apapun yang kita kerjakan harus ada goal, harus ada tujuannya karena Allah, pengen ganjarannya Allah, pengen ridhonya Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh musannif, karena Allah.
nulis buku ini pengen ganjaran Allah. Raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-shawab. Sambil pengen raghib, pengen dari Allah, pengen kepada Allah, pengen mendapat taufik dari Allah. Taufik itu dimudahkan untuk melakukan taat, itu taufik. Lis-shawabi, taufik untuk melakukan kebenaran. Aku pengen ketika menulis ini Allah mudahkan aku mendapatkan kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadirun. Karena Allah terhadap apa yang dikehendakinya maha mampu. Wa bi'ibadihi latifun khabirun. Dan Allah terhadap hamba-hambanya Allah maha latif, maha baik, maha pengasih taufik, pemberi taufik. Ya, khabirun, maha waspada, maha mengetahui. Tuh. Nah, jadi ini baru apa? Muqaddimah. Baru muqaddimah, kita belum masuk kepada pembahasan. Secara umum kajian fikih itu ada 4 pembahasan besar dalam fikih itu. Fikih, kalau kita ngaji fikih, dalamnya ada 4 pembahasan besar. Satu, fikih itu pasti akan membahas tentang rub'ul ibadah. 1/4 pembahasan fikih itu membahas tentang yang berkaitan dengan ibadah, rub'ul ibadah sebutnya. Yang kedua, fikih itu membahas rub'ul muamalah. Rub'ul apa? Muamalah. 1/4 kedua pembahasan fikih itu adalah membahas tentang muamalah, transaksi, jual beli dan lain-lain. Itu masuk ke dalam kategori rub'ul muamalah. Pembahasan besar ketiga dari fikih itu adalah pembahasan tentang rub'ul munakahat. Rub'ul munakahat. Ini pembahasan tentang pernikahan dan yang berkaitan dengan pernikahan. Mahwan nikah, apa itu talak dan seterusnya ada di rub'ul munakahat. Nah, pembahasan terakhir dari fikih, pembahasan besar dari fikih yang terakhir adalah rub'ul jinayat, berkaitan dengan pidana dan perdata tentang jinayat. Di dalamnya bahkan dibahas tentang bagaimana di pengadilan, bagaimana persaksian. Nah, itu. Jadi 4 besar pembahasan fikih secara umum. Nah, kitab ini mencakup 4 pembahasan besar itu. Kitab ini mencakup 4 pembahasan besar itu. Di samping kalau diperinci kitab ini terdiri dari 16 pembahasan, 16 kitab lah, 16 pembahasan, ya, 16 pembahasan. Mana 16 itu nanti bakal ketemu insyaallah. Nanti pasti diawali dari kitab Thaharah, di pembahasan kitabut Thaharah tentang Thaharah. Baru kitabus shalah tentang salat. Baru kitabuz zakah tentang zakat. Baru kitabus shaum tentang puasa. Kemudian haji. Kemudian al-buyu wal muamalah tentang jual beli ke-6-nya. Kemudian al-faraid wal wasaya ke-7-nya tentang warisan dan wasiat. Kemudian tentang kitabun nikah, pembahasan nikah wa ma yata'allaqu bih, sesuatu yang berkaitan dengan nikah. Kemudian kitabul jinayat, mulai ke pidana. Kemudian al-hudud, tentang hudud. Ada pembahasan hudud, apa itu had dan seterusnya. Kemudian tentang jihad. Kemudian tentang kitabus said wad dabaih. Kitab yang menjelaskan tentang as-said wad dabaih, berburu dan penyembelihan. Kemudian tentang as-sabqu war ramyu, ya, tentang pacuan, balapan, tentang panahan, ada pembahasan bagaimana hukumnya dan seterusnya. Kemudian tentang al-aiman wan nuzur, tentang sumpah dan nadar. Kemudian tentang al-aqdiyah wasyahadat, tentang pengadilan, keputusan dalam pengadilan dan persaksian di pengadilan seperti apa. Diakhiri nanti kitab ini yang ke-16-nya pembahasan tentang kitabul itqi, tentang memerdekakan hamba sahaya, yang diharapkan dengan diakhiri pembahasan kitabul itqi yang artinya memerdekakan itu, mudah-mudahan pembaca, penulis dan pendengar kitab ini juga dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi ini baru muqaddimah, dari muqaddimah. Insyaallah depan kita akan
terus nyicil lah, ngaji dicicil sedikit-sedikit dari kitab ini. Kitab apa? Kitab Takrib, atau lengkapnya adalah Matnul Ghayah wat Takrib. Atau sering disebut, kalau di luar sering disebut kitab Matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja, dan syarahnya sangat banyak ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita terus bisa melanjutkan secara istiqomah pembahasan dari kitab ini terus sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.